Dengan beragam sentimen yang membuat harga batu bara semakin panas ini, nah bagaimana proyeksi saham emiten batu bara untuk ke depan? Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bang Alfred. Selamat pagi. Oke, kita lihat pekan lalu ini saham-saham emiten batu bara luar biasa ya pergerakannya. Bagaimana proyeksinya ke depan? Ya, kalau bicara proyeksi, kalau kita lihat tadi bahwa sentimen recovery ekonominya yang menjadi dasar kuat ya, artinya bahwa ketika terjadi recovery untuk pertumbuhan ekonomi secara global, maka permintaan terhadap energi termasuk coal juga akan meningkat. Yang kedua, kita lihat bahwa baru-baru ini ada peningkatan atau eskalasi ya permasalahan untuk China dan Australia. Dan ini tadi yang disebutkan menguntungkan kita. Bahkan kalau kita lihat ada pemberitaan terkait dengan buah dari pemerintah ketika menghadirkan potensi tadi pembelian dari China yang relatif sebenarnya cukup bagus dalam kondisi yang seperti ini. Jadi dengan kondisi ini maka kita lihat bahwa bicara masalah ke depan harga batubara kemungkinan juga akan bisa cepat pulihnya ya. Kalau melihat kondisi dari September, kita lihat penurunan terdalam itu di September, dan dari September sampai November kita lihat recovery-nya juga cukup bagus, bahkan sampai di akhir November ini juga harganya sudah mulai mendekati, kemungkinan nanti di kuartal pertama akan bisa pulih. Jadi outlook-nya kemungkinan masih cukup bagus karena tadi bahwa harga saham batubara relatif masih banyak yang bisa dibilang underperform ya. Kayak misalnya saya ambil contoh PTBA, Adaro itu year to date-nya masih minus 9 sampai 10%. Jadi kalau melihat bahwa recovery-nya relatif cukup cepat, harusnya harga-harga saham batubara juga bisa mengalami recovery yang cepat. Jadi outlook ke depan kemungkinan masih akan cukup kuat karena faktor yang mendorong penguatan harga batu bara relatif juga bisa dibilang adalah faktor-faktor fundamental. Oke, di luar tadi percepatan ekonomi yang Bang Alfred katakan, ada salah satu sentimen soal energi lingkungan atau energi bersih ini akan jadi seperti ganjalankah ke proyeksi saham harga batu bara ke depan? Ya, kalau untuk ganjalan kita lihat bahwa sejumlah emiten batubara kita juga sudah mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka juga mulai melakukan diversifikasi, mereka mulai melakukan hilirisasi. Jadi itu langkah-langkah preventif mereka untuk mengulangi exposure terhadap kondisi tersebut. Jadi kalau kita lihat secara coal konvensionalnya memang iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi produsen atau emiten atau perusahaan batubara, khususnya batubara yang besar, relatif mereka sudah mengantisipasi hal tersebut. Apalagi nanti bahwa perubahannya kan relatif akan berjalan smooth ya. Jadi dalam jangka yang tidak pendek. Artinya kesiapan emiten-emiten batubara kita atau perusahaan-perusahaan batubara kita yang besar juga relatif cukup siap untuk itu. Jadi untuk coal konvensionalnya iya, tapi kalau untuk produsen atau emiten batubara khususnya yang sudah listing relatif mereka sudah mempersiapkan hal tersebut ya untuk exposure terhadap pengaruh pendapatan mereka. Emiten mana yang masih menarik dan bagus sih Bang secara fundamental nih? Karena ada beberapa emiten kan untuk pergerakan saham batubara. Ya, kalau kita lihat bahwa emiten-emiten besar batubara kita relatif punya fundamental yang cukup bagus ya. Walaupun tadi bahwa cukup wajar ketika di tahun ini mengalami koreksi karena memang terjadi perlambatan ekonomi yang cukup drastis sehingga permintaan juga turun, harga juga turun. Tapi overall kalau kita lihat emiten batubara kita cukup bagus sekali fundamentalnya. Jadi kalau ditanya emiten-emiten besar di batubara kita kan ada Bumi, ITMG, PTBA, Adaro, Harum, hampir semua mencatatkan track record yang bagus ya. Artinya mereka cukup konsisten memberikan pertumbuhan laba sebelum COVID. Yang kedua perlu menjadi catatan bahwa emiten-emiten coal kita terkenal dengan yang high dividend. Jadi ini juga menjadi nilai tambah sebenarnya bagi investor-investor yang menyenangi dividen. Jadi kalau bicara masalah prospek dan fundamental relatif semua cukup bagus ya. Oke. Tinggal nanti pertimbangannya mana yang valuasi yang lebih murah. Termasuk Bumi yang kemarin tiba-tiba bangun tidur nih dari gocap terus tiba-tiba jadi 70.
Ya, kalau Bumi memang ada catatan yang ditunggu investor adalah turnaround story-nya karena sudah lama sekali bahwa perusahaan ini tidak membukukan laba Hmm, dan dalam 1 tahun terakhir relatif sudah bisa konsisten membukukan laba dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa Bumi masih menjadi produsen batubara terbesar dari sisi size produksinya. Jadi ini juga yang membuat bahwa saham ini relatif menjadi saham yang cukup bisa dikatakan sangat sensitif di sektor ini karena dari sisi harganya juga volatilitasnya juga cukup tinggi sekali. Jadi kalau bicara Bumi, overall kalau kita lihat sudah bisa mencatatkan laba relatif itu sudah cukup baik. mhm. Ya memang Bumi yang relatif bisa dibilang dari sisi pencapaian performa keuangan agak tertinggal dibandingkan emiten-emiten batubara lainnya. Oke. Ini sebenarnya kalau saham batubara ini cocoknya buat trading atau investasi jangka panjang sih, Bang Alfred? Ya, kalau kita lihat emiten batubara kan dipengaruhi oleh faktor produksi, jumlah produksi mereka. Yang kedua adalah yang terbesar adalah harga komoditi. Jadi pergerakan harga komoditi batubara akan sangat mempengaruhi saham batubara. Hmm. Sehingga kalau ditanya cocok investasi atau trading, dua-duanya cocok. Artinya apa? Kalau memang investasi, kita tahu memang karakteristik saham sendiri memang untuk investasi jangka panjang. Tapi bagi yang trading yang memang membutuhkan volatilitas terhadap harga sahamnya, emiten batubara, saham batubara ini disupport oleh volatilitas harga batubara. Oke. Sehingga artinya ketika untuk trading mengharapkan adanya volatilitas, maka ini bisa dihadirkan oleh saham atau emiten-emiten batubara. Karena tadi pergerakan harga sahamnya dipengaruhi juga oleh harga komoditi coal global yang bisa dibilang pergerakannya juga daily. Jadi ini yang kemungkinan juga bisa dikatakan cocok juga sebenarnya untuk Hmm. trading. Oke, dan itu juga tentu yang harus diwaspadai investor ya untuk volatilitas harga komoditas ini. Ya, itu risiko konsekuensinya memang. Jika memang volatilitasnya cukup tinggi karena ada faktor harga komoditi, maka ini yang mesti siap investor kita khususnya trader ya. Oke. Oke, terima kasih Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu, Bang Alfred.